Cuit tambang andesit Wadas, Andi Arief singgung hasto PDIP. Yang pertama memang kami mengonfirmasi adanya kekerasan pada peristiwa tanggal 8 kemarin, di mana ketika polisi melakukan pengamanan, pengukuran di lahan warga yang sudah setuju, ada kekerasan dan disertai penangkapan. Itu yang pertama. Ketika ada keputusan untuk menggunakan lahan itu, kemudian diambil bahan dalam rangka pembangunan bendungan dan seterusnya, maka langkah yang pertama itu adalah diukur tentang kesiapan lahan mana yang mau dipakai. Karena soal trauma warga dan khususnya wanita dan perempuan dan anak-anak setelah peristiwa tanggal 8 kemarin. Tetapi saya mau bilang bahwa kalau teman-teman dari Amnesty International, Bung Usman dan kawan-kawan menuduh terlibat dan bertanggung jawab, saya kira itu terlalu tendensius. Renggangnya relasi sosial antar warga, baik yang pro maupun kontra gitu. Kalau proyek itu memulai, maka tentu harus AMDAL dan lain-lain sebagainya, termasuk warga masyarakat yang setuju dibayar atau tidak. Penambangan di Desa Wadas sebenarnya bukan bagian dari proyek strategis nasional di bendungan benar. Ini baru mau diukur. Dan peristiwa ini bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun polisi. Penambangan di Desa Wadas itu juga belum memperoleh AMDAL. Karena itu sebenarnya warga berhak secara konstitusional, secara legal untuk menolak misalnya penambangan di wilayah pemukiman atau tempat tinggal mereka. Kalau bendungannya sendiri 15 hektar, petugasnya 70 orang dari BPN. Informasi intelijen tentu jauh lebih akurat daripada informasi di medsos. Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan partainya kembali menjadi korban fitnah. Kali ini mengenai tambang batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menurut dia, Partai Demokrat dikaitkan dengan peristiwa bentrok polisi dengan warga yang menolak proyek penambangan dan pembangunan bendungan tersebut. Untungnya, tudingan tersebut dengan sendirinya patah setelah warga menegaskan perlawanan dilakukan oleh mereka sendiri. Andi Arief kini balik menyerang Sekjen PDIP Hasto Kristianto, musuh bebuyutannya. Dalam setiap perang opini, Ketua Bapilu Partai Demokrat itu secara tersirat mengungkapkan dugaan keterlibatan Hasto dalam proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas. Setelah PD difitnah atas kasus Wadas, ini tak terbukti. Bolehkah kami bertanya apa benar Hasto Sekjen PDIP berada di balik penambangan andesit? Tulis Andi Arief lewat akun Twitternya Senin 14 Februari. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tweet Andi Arief tersebut telah mendapatkan 323 komentar, disukai lebih dari 3.800 pengguna Twitter, dan dibagikan 1.332 kali. Singgung konflik Wadas, Andi Arief bertanya apa benar sosok Hasto PDIP di balik penambang andesit. Cuitan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief ramai diperbincangkan usai menyinggung nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam konflik lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam cuitannya di Twitter, Andi Arief menyebut ada upaya pengalihan isu dengan menjalankan Partai Demokrat dalam konflik di desa tersebut. Pasalnya, Bupati Purworejo diketahui adalah kader Demokrat. Sejumlah kader Demokrat sebelumnya menyebut ada gerakan yang ia duga dari buzzer Ganjar Pranowo yang menyebar info hoax soal keterlibatan Bupati Purworejo dalam masalah itu. Padahal sudah jelas bahwa penerbitan izin pertambangan di Wadas dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah dalam hal ini oleh Ganjar Pranowo. Andi Arief pun balik bertanya, apakah ada kaitan antara Hasto dan penambang andesit? Sejumlah warganet menyebut mempunyai dugaan sama dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Andi Arief. Sejumlah warganet lain meminta agar Andi Arief sebaiknya bertanya di forum resmi, tidak melemparkan isu di media sosial. Bertanya di forum resmi diwakili FPD. Di DPR, jangan hanya di media sosial, Bung. Selamat berjuang. Tulis @Rahmat Kamaru. Warga tolak aktivitas pertambangan, bukan tolak bendungan.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sudah lama menolak wilayahnya dieksploitasi. Mereka lantang menyatakan tolak tambang di Wadas bahkan sejak tahun 2013. Hal itu pula yang mematik perlawanan terhadap pemerintah karena tak ingin Desa Wadas menjadi lokasi pertambangan andesit. Penolakan warga itu sudah sangat lama, bahkan sejak 8 tahun lalu. Mereka keras menolak desanya dijadikan tambang dari 2013 lalu. Kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi LP3IAS bertajuk bekerjanya hukum represif belajar dari kasus Wadas Sabtu 12 Februari. Isnur berujar bahwa warga Wadas sangat teredukasi soal kerusakan alam. Maka penolakan yang dilakukan hingga bersinggungan dengan aparat merupakan proses sosialisasi yang sering diterima oleh aktivis lingkungan dan pihak-pihak yang berupaya melestarikan kekayaan alam Desa Wadas. Mereka paham betul dengan sumber penghidupannya di Wadas, makanya mereka lantang menolak soal rencana pendirian tambang karena sangat teredukasi dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan, tutur Isnur. Meski lantang menolak pembangunan tambang dan bendungan, warga dipaksa untuk melakukan penandatanganan oleh pihak tertentu. Hal inilah yang mematik emosi sebagian warga hingga terjadi gesekan yang terjadi beberapa hari lalu. Tanda tangan itu dipaksakan, kemudian dianggap sebagai persetujuan dan itu membuat warga merasa aneh. Kenapa ada anggapan seperti itu? Begitulah ceritanya. Lebih jauh lagi, Isnur mengungkapkan alasan utama kenapa warga Wadas memprotes praktik eksploitasi di sana. Menurut warga, proses penambangan batu andesit di Desa Wadas akan mematikan sumber air untuk kehidupan masyarakat, termasuk mengganggu pertanian. Sementara penghasilan utama warga Wadas hampir 90% berasal sektor pertanian dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Wadas. Keuntungan warga dari lestarinya alam itu tidak kecil, sangat besar, miliaran rupiah setiap tahunnya. Di Wadas terkenal duren, petai, dan produk-produk lain dari pertanian. Hasil bumi yang melimpah ini dikhawatirkan akan mati seiring dibangunnya pabrik tambang, tutur Isnur. Oleh karena itu, Isnur menyayangkan sikap pemerintah yang tak memerhatikan hal tersebut. Pemerintah dinilai kekeh menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi pertambangan andesit dan bendungan benar sebagai sistem pengairan yang mendukung pertambangan itu. Sayangnya, pemerintah tak melihat potensi alam dan pertanian di Wadas. Itu tidak masuk dalam rencana pemerintah. Padahal itu sumber kebahagiaan, sumber kehidupan warga, dan itu akan hilang dengan hancurnya alam mereka akibat tambang, papar Isnur. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 warga Desa Wadas ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menjadi provokator dalam penolakan pengukuran tanah oleh BPN pada Selasa 8 Februari 2022 kemarin. Aksi warga itu menolak Desa Wadas dimasuki ratusan aparat saat pengawal petugas Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran lahan pertambangan. Peristiwa itu menjadi perhatian publik setelah banyak video pengepungan dan intimidasi masyarakat oleh aparat beredar di dunia maya. Meski pada akhirnya 64 warga itu dilepaskan kembali ke rumah masing-masing.